kembali dengan saya, Sam, Teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu isu penting tentang Lucifer dan menjawab pertanyaan, pantaskah iblis disebut dengan nama Lucifer? Biasanya ayat yang dirujuk atau dipakai untuk menyatakan bahwa nama iblis adalah Lucifer adalah Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Karena pembahasan video ini cukup panjang, maka saya akan membaginya menjadi 2 episode video. Perlu saya sampaikan kepada saudara, video-video di BFM Channel ini berisi pengajaran-pengajaran Kristen. Karena itu apabila saudara tidak menyukai pengajaran-pengajaran doktrinal kekristenan, maka video ini tidak cocok untuk Anda. Tetapi apabila Anda ingin mengerti doktrin-doktrin Alkitab mengenai iman Kristen, maka video ini adalah untuk Anda. Selanjutnya, pertumbuhan rohani Anda itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Karena itu apabila Anda ingin bertumbuh secara rohani, maka lengkapi diri Anda dengan pengajaran-pengajaran. Karena pertumbuhan kita tidak akan pernah melampaui pengetahuan kita. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan satu kisah nyata dari pengalaman saya beberapa bulan yang lalu. Suatu hari saya kedatangan seorang tamu anak muda ke rumah saya. Saya tidak perlu menyebut nama anak muda ini. Anak muda ini mengaku pernah bertemu dengan iblis dalam mimpinya, di mana dalam mimpi tersebut ia berperang melawan iblis, namun pedang yang dipakainya tak mampu mengalahkan iblis. Di mimpi itu juga anak muda ini melihat Yesus mengalahkan iblis. Singkat cerita, anak muda itu menceritakan kepada saya bahwa dalam mimpinya tersebut, anak muda ini mengatakan Yesus memberitahukan kepadanya bahwa iblis itu adalah Lucifer atau si bintang fajar, sedangkan Yesus sendiri adalah bintang timur. Jadi berdasarkan mimpi, sekali lagi, berdasarkan mimpi, anak muda ini menganggap bahwa istilah bintang fajar dan bintang timur itu tidak sinonim atau merupakan istilah yang berbeda. Bintang fajar adalah nama iblis, sedangkan bintang timur adalah gelar Yesus. Mendengar kisah mimpi anak muda ini, saya bertanya kepadanya apakah dia percaya pada apa yang dikatakan Alkitab. Anak muda ini mengaku bahwa ia mempercayai Alkitab, namun bersikeras bahwa mimpinya itu berasal dari Tuhan dan bahwa bintang fajar adalah nama Lucifer itu sendiri. Saya kemudian mengatakan kepada anak muda ini bahwa jika ia mempercayai Alkitab, maka ia harus percaya bahwa Yesus yang datang dalam mimpinya itu adalah Yesus yang lain. Karena Yesus tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan yang dikatakan Alkitab. Namun sekali lagi anak muda ini ngotot bersikeras mengatakan bahwa bintang fajar itu adalah Lucifer, yaitu iblis, karena Yesus sendiri yang telah mengatakan kepadanya dalam mimpinya. Bahkan ia mengancam saya dengan mengatakan bahwa jika saya tidak mempercayai apa yang ia katakan tentang mimpinya itu, maka akan ada malapetaka, akan ada hukuman atau bencana yang akan menimpa saya. Nah, karena saya percaya pada Alkitab dan saya tahu apa yang saya percayai, apa yang saya yakini, apa yang saya pegang teguh, maka dengan nada agak tinggi saya menyuruh anak muda ini diam dan mempersilahkan dia pergi sebelum ia sempat mengucapkan kata-kata kutuk malapetaka itu. Lalu saya sampaikan juga bahwa anak ini mungkin sekitar 3 jam ada di rumah saya, di ruang perpustakaan saya, karena tujuannya katanya datang belajar kepada saya tentang nama Lucifer ini. Dan setelah sekitar 2 jam saya berdiskusi dengan dia, istri saya memanggil kami untuk makan dan saya mengajak anak ini makan di rumah saya. Jadi pada saat itu kenapa saya harus dengan nada yang tinggi menghardik dia untuk diam? Karena saya tahu hatinya keras bersikeras menyatakan sesuatu berdasarkan mimpi tapi bertentangan dengan Alkitab. Kitab Amsal berulang-ulang memberitahu kita untuk menghardik orang yang bebal, orang yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau memperhatikan pengajaran. Saya menyuruh diam anak muda ini dengan nada tinggi dan menghardik dia bukan karena saya marah dengan dia, tidak.
Tapi karena kekerasan hatinya dan karena dia hendak menyampaikan ucapan-ucapan malapetaka yang saya tidak yakin bahwa itu berasal dari Tuhan, tetapi justru berasal dari keinginannya sendiri. Karena saya tidak mendengarkan dia terkait dengan mimpinya. Jadi ada malapetaka, ada hukuman, ada bencana yang sudah dia rancang di dalam pikirannya, yang saya tahu pasti itu bukan berasal dari Tuhan. Sebagai seorang teolog dan praktisi dalam gerakan karismatik, yang sudah sejak muda, sejak remaja saya terlibat di dalam pelayanan mendoakan orang sakit dan pelayanan pelepasan, dan juga bergerak di dalam karunia-karunia roh, saya sudah sangat mengenal modus dari setan seperti yang dilakukan oleh anak muda di atas. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang mengaku berkarunia, mendengarkan suara Tuhan, mendapat penglihatan dan mimpi, serta bernubuat palsu yang disertai kutuk malapetaka bila orang lain tidak mendengarkan nubuat mereka. Seakan-akan mereka adalah nabi-nabi dari Allah seperti nabi perjanjian lama. Namun yang perlu diketahui, orang-orang seperti ini biasanya membual atau omong kosong pada saat mereka berkata, beginilah firman Tuhan, atau Tuhan berbicara kepada saya, atau Tuhan mengatakan kepada saya. Saya percaya bahwa Tuhan memang masih berbicara sampai hari ini. Tetapi tidak semua orang yang mengaku bahwa itu adalah berasal dari Tuhan dan Tuhan berbicara melalui dia adalah benar-benar berasal dari Tuhan. Karena itu harus diuji. Karena itu seringkali apa yang mereka sampaikan tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis. Karena itu saya harus menegaskan bahwa tidak pernah sekalipun, tidak pernah, bahwa suatu perkataan nubuat dari Roh Kudus atau pesan dari Tuhan bertentangan dengan Alkitab yang tertulis. Alkitab diberikan Allah untuk tujuan menjadi kitab suci dan yang berotoritas bagi semua orang percaya atau gereja. Baca di 2 Petrus pasal 1 ayat 21, Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Dan semua karunia rohani harus tunduk pada otoritas Alkitab yang absolut. Namun ironisnya, beberapa orang dengan mengatasnamakan Roh Kudus mengangkat karunia nubuat pada suatu tingkat tidak bisa salah, sehingga sama dengan otoritas Alkitab. Dan mereka menganggap diri mereka yang menerima pernyataan itu juga tidak bisa salah, selalu benar. Disinilah kekeliruannya. Padahal seharusnya semua perkataan nubuat masa kini harus diuji oleh firman Allah yang tertulis dan harus tunduk pada otoritasnya yang absolut. Bandingkan Ulangan 4 ayat 2, Amsal 30 ayat 6, Wahyu pasal 22 ayat 18. Ujian yang pertama yang menentukan benarnya suatu nubuat atau suatu pesan yang mengatasnamakan Roh Kudus adalah kesesuaiannya dengan Alkitab atau pernyataan-pernyataan yang jelas di dalam Alkitab. Karena Roh Kudus tidak akan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Sekarang yang kedua, prinsip menafsirkan nubuat. Sebelum saya lebih jauh memberikan analisis teologis makna dari Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14, ada baiknya di sini saya mengingatkan kepada kita tentang prinsip penafsiran Alkitab yang sehat, khususnya yang menyangkut nubuatan. Namun pertama-tama saya ingin menegaskan kepada kita bahwa semua pengertian teologi yang telah kita miliki sebelumnya agar tunduk pada otoritas Alkitab. Artinya, pengertian-pengertian teologis dan doktrinal yang telah dimiliki sebelumnya tidak boleh mempengaruhi penafsiran kita atas Alkitab. Kita seharusnya menafsirkan Alkitab secara induktif dan bukan deduktif. Tentu saja semua penafsiran dalam taraf tertentu dipengaruhi oleh pandangan pribadi, aliran teologis dan denominasi, bahkan pandangan politik tertentu. Tidak satupun dari kita yang menafsir Alkitab dalam keadaan yang benar-benar murni. Karena itu tidak jarang terjadi seorang penafsir Alkitab membawa atau memasukkan idenya sendiri ke dalam teks, yaitu ide yang tidak dimaksudkan oleh teks tersebut.
Hal ini bisa terjadi karena penafsir seperti ini di dalam memahami teks dipengaruhi oleh asumsi atau pandangan teologinya sendiri, sehingga memaksanya untuk menafsirkan teks tertentu sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sekali lagi, memang harus diakui setiap penafsir Alkitab pasti memiliki asumsi atau anggapan dasar sebelum ia menafsirkan Alkitab. Karena itulah tidak ada seorang penafsir Alkitab yang bebas sama sekali dari pengaruh subjektivitas. Tetapi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir subjektivitas tersebut adalah dengan bersikap seobjektif mungkin. Jadi penafsir memang perlu memiliki asumsi yang wajar, tetapi bukan prasangka yang subjektif. Sebab penafsir dengan prasangka yang subjektif pasti akan memasukkan idenya ke dalam bagian Alkitab yang ditafsirkannya. Biasanya penafsiran seperti ini tidak memperhatikan maksud penulis kitab dan juga tidak mempedulikan jalan pikiran yang sehat dan logis dan bukti yang ada. Penafsir seperti ini lebih memilih memegang pandangan teologinya sendiri ketimbang menyelaraskannya dengan yang penulis kitab suci maksudkan. Untuk alasan inilah seharusnya pengertian yang telah kita miliki sebelumnya harus disesuaikan dengan Alkitab dan bersedia dikoreksi oleh Alkitab. Hanya pengertian, penafsiran, dan pandangan teologis yang sesuai dengan Alkitab dan telah menerapkan prinsip hermeneutika yang sehat dan wajar yang dianggap benar. Selain prinsip tersebut di atas, ada beberapa prinsip penafsiran yang baik yang perlu diingat ketika kita mempelajari Alkitab, khususnya yang berhubungan dengan nubuatan, yaitu prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam metode penafsiran literal atau harafiah. Metode penafsiran ini juga dikenali dengan berbagai istilah seperti gramatikal historis, sintaksis teologis, gramatikal historis kontekstual, historis kultural, dan leksikal sintaksis. Nah, meskipun begitu, istilah gramatikal historis ini lebih luas digunakan dalam kalangan Injili ketimbang beberapa istilah alternatif lainnya tersebut di atas. Karena metode penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang normal dan wajar. Artinya, ketika arti harafiah merupakan hal yang masuk akal atau logis, maka jangan mencari arti lain karena hal itu dapat menyesatkan. Namun perlu tegaskan bahwa metode penafsiran literal ini tetap mengakui bahwa kata-kata atau frase Alkitabiah dapat digunakan secara denotatif dalam pengertian umum dan lazim ataupun konotatif dalam pengertian kiasan atau figuratif. Sama halnya dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari. Sebagai contoh, di sebuah lapangan sepak bola, jika seseorang berkata elang pasti mengalahkan para singa, maka kita langsung mengerti bahwa orang itu secara konotatif sedang berbicara tentang dua tim sepak bola yang sedang bertanding, dan bukannya dalam pengertian secara denotatif bahwa burung-burung elang sedang menyerang singa-singa. Ringkasnya, metode penafsiran literal atau gramatikal historis ini menjadikan unsur-unsur gramatikal, kontekstual, historis, dan budaya sebagai unsur-unsur penting dalam menafsirkan Alkitab. Sekarang saya akan menjelaskan ketiga unsur tersebut, yaitu unsur gramatikal, kontekstual, historis, dan budaya sebagai unsur-unsur penting dalam menafsirkan Alkitab. Kita mulai. 1. Menafsir dengan mempertimbangkan aspek gramatikalnya. Arti dari sesuatu bagian atau paragraf harus ditentukan oleh penyelidikan kata-kata yang ada di dalamnya dan hubungannya dalam kalimat. Kita menyebutnya sebagai gramatika atau tata bahasa. Nah, perlu diketahui bahwa tata bahasa diperlukan untuk menyampaikan suatu berita dengan jelas dan akurat. Tata bahasa sendiri berkaitan dengan kaidah dari struktur yang terdiri dari unsur-unsur penting seperti subjek, objek, predikat, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata sambung, dan lainnya. Kaidah dari struktur tersebut digunakan oleh penulis kitab untuk menyusun kalimat sebagai kesatuan yang bermakna dan dapat dipahami oleh pembaca pada saat kitab itu ditulis. Secara metodologi, penelitian gramatikal paling sedikit meliputi dua hal, yaitu penyelidikan kata atau leksiologi dan penyelidikan tata bahasa dan relasi sintaksisnya. Karena kata memiliki artinya masing-masing dan maksud penggunaannya,
sangat bertalian erat dengan kata-kata lain yang membentuk sebuah kalimat, maka penyelidikan antar kata atau antar frase kalimat menjadi sangat penting. Inilah yang disebut relasi sintaksis, yaitu menyelidiki hubungan antar kata dalam sebuah kalimat atau anak kalimat atau frase. Jadi sebenarnya yang terutama ialah bagaimana agar penafsiran gramatikal tidak melenceng dari maksud keseluruhan teks dan sinkron dengan seluruh konteks. 2. Menafsir menurut konteks. Di dalam buku Spiral Hermeneutik ini, Grant R. Osborne mengatakan, tahap pertama dalam mempelajari Alkitab secara serius adalah mempertimbangkan konteks yang lebih luas tempat suatu perikop berada. Jika kita tidak dapat mengerti keseluruhannya sebelum berusaha untuk menganalisis bagian-bagiannya, maka penafsiran sudah gagal dari awal. Saya merekomendasi buku Spiral Hermeneutik ini untuk dibaca, dan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Momentum. Jadi sangat penting untuk menafsirkan kata, frase, kalimat, dan ayat dalam suatu teks dengan terlebih dahulu mempertimbangkan konteksnya. Karena tanpa mempelajari konteksnya, maka pengertian kita terhadap kata, frase, kalimat, dan ayat tersebut menjadi tidak lengkap. Khususnya jika ada kaitan pengertian yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain. Perlu diketahui kata konteks berasal dari dua kata Latin, yaitu kon yang berarti bersama-sama atau menjadi satu, dan kata tektus yang berarti tersusun. Jadi yang dimaksud dengan konteks di sini menunjuk pada kalimat atau bagian yang berada di sekitar teks ayat yang ditafsir. Konteks sendiri terdiri dari konteks dekat, ayat-ayat yang paling dekat yang berada sebelum dan sesudah teks yang ditafsirkan, dan konteks jauh, mulai dari seluruh bagian pada kitab di mana teks yang hendak ditafsirkan berada hingga seluruh Alkitab. Atau jika digambarkan dalam sebuah diagram lingkaran, maka konteks dalam sebuah bentuk lingkaran dimulai dari lingkaran terdekat atau konteks langsung hingga lingkaran yang terjauh, yaitu konteks keseluruhan kitab. Konteks dari kumpulan kitab-kitab dari penulis yang sama, konteks seluruh perjanjian lama atau perjanjian baru, dan konteks seluruh Alkitab itu sendiri. Jadi intinya jelas bahwa dalam menafsirkan Alkitab, teks yang tidak dibaca dan dipelajari dengan memperhatikan konteks akan menjadi dalil atau pretek. Ini merupakan bahaya yang perlu diwaspadai oleh para penafsir Alkitab, dan dalam prakteknya, kesalahan yang seringkali dilakukan oleh para penafsir Alkitab adalah melakukan proof texting, yaitu mengambil atau mencomot bagian-bagian tertentu dari kitab suci dan menafsirkannya secara tidak bertanggung jawab hanya untuk mempertahankan asumsi pribadi dan pandangan teologinya. Ingat ini, satu kalimat yang diambil dari Alkitab bukanlah firman Allah apabila kalimat itu ditempatkan pada konteks yang mengubah makna dari maksud Allah dalam konteks yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang menggunakan ayat-ayat tertentu datang kepada saudara, bahkan menggunakan ayat Alkitab, tapi kalau terlepas dari konteks, maka itu tidak dapat disebut sebagai firman Allah. 3. Menafsirkan dengan mempelajari sejarah dan budaya Alkitab. Penafsir Alkitab yang serius dan benar haruslah memperhatikan latar belakang, sejarah, dan budaya teks yang dibaca. Alkitab telah ditulis oleh penulis Alkitab di zaman sejarah yang berbeda dari saat ini. Maka Alkitab hanya bisa dimengerti sepenuhnya dalam terang sejarah terkait. Jadi kita perlu tahu juga latar belakang geografi, historis, kultural, agama, politis, ekonomi, dan kehidupan sosial dari proses pengalihan yang ditulis Alkitab. Karena itu seorang penafsir harus melangkah keluar dari pola pikir modern, khususnya pola pikir dunia barat yang ada padanya, dan masuk dalam pola pikir bangsa Yahudi dan Yunani kuno saat Alkitab itu ditulis. Sebelum kita bisa mengerti cara memberlakukan berita Alkitab pada zaman sekarang, kita harus terlebih dahulu memastikan bagaimana hal itu diaplikasikan pada waktu pertama kalinya ia ditulis.
Sebagai contoh misalnya, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, kita mungkin akan bertanya-tanya mengapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar mereka tidak menyalami siapapun di tengah perjalanan mereka. Jika kita tidak mempelajari latar belakang budaya pada saat itu, bisa jadi ada orang berpikir bahwa Yesus sedang mengajarkan sikap antisosial. Tentu saja ini keliru. Sebenarnya ketika perintah itu diberikan, Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka tidak membuang-buang waktu dalam perjalanan mereka melaksanakan misinya. Pada masa itu, memberi salam akan memakan waktu yang cukup lama. Mengapa? Karena orang-orang yang saling memberi salam pada saat itu harus membungkuk beberapa kali, mengulang-ulang salam mereka, dan kemudian berbasa-basi membicarakan masalah sehari-hari. Dan ini tentunya akan memakan waktu berjam-jam kalau dia bertemu dengan beberapa orang dalam perjalanan dan harus melakukan pemberian salam seperti itu. Jelaslah bahwa ketidaktahuan tentang kebiasaan-kebiasaan seperti ini akan menyebabkan kesalahpahaman dalam memaknai bagian atau teks tertentu dalam Alkitab. Jadi, penafsir Alkitab yang mempelajari dan memahami latar belakang sejarah dan budaya Alkitab dengan baik dapat dipastikan akan menafsirkan Alkitab dengan lebih baik dibanding dengan penafsir yang tidak mempelajari sejarah dan budaya Alkitab. Oleh sebab itu, jika Anda adalah pembelajar Alkitab yang serius, entah itu Anda pendeta, pelayan Tuhan, teolog, dan mahasiswa teologi, Anda harus memperlengkapi diri Anda dengan buku-buku teologi dan penafsiran Alkitab dan latar belakang budaya sejarah Alkitab yang berkualitas, sehingga Anda dapat menafsirkan Alkitab dengan bertanggung jawab. Sekarang yang ketiga, memahami istilah Lucifer dari terjemahan Latin Vulgata. Kata Lucifer tidak ada dalam naskah asli Alkitab, baik Ibrani maupun Yunani. Kata Lucifer ini muncul dalam Vulgata di abad keempat, yaitu Alkitab bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Santo Jerome dari naskah Septuaginta. Dalam Vulgata, kata Lucifer ini muncul hanya 3 kali. Di 3 bagian Alkitab yang berbeda. 2 kali muncul dalam Perjanjian Lama, dan 1 kali dalam Perjanjian Baru, seperti berikut ini. Di dalam Ayub 11 ayat 17 versi Alkitab Indonesia terjemahan baru Lai tertulis, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Dalam terjemahan Latin Vulgata, ayat ini berbunyi, et guasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam et cum te cosum tum putaperis arieris ut Lucifer. Kata Latin Lucifer yang berarti cahaya pagi, pembawa terang atau bersinar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani posporos. Dalam Septuaginta berasal dari kata Ibrani kabor yang berarti cahaya pagi atau pembawa cahaya. Dalam ayat ini kata Lucifer dipakai secara netral oleh Jofar orang Naama sebagai bahasa kiasan pada saat ia berbicara kepada Ayub. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 versi Alkitab Indonesia terjemahan baru Lai tertulis, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dalam terjemahan Latin Vulgata, ayat ini berbunyi, Guomodo ceci disti de caelo Lucifer, gui mane ories baris, coruisti in teram, gui pulnerabas gentes. Kata Latin Lucifer yang berarti cahaya pagi, pembawa terang atau bersinar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani posopros dalam Septuaginta dari kata Ibrani heile yang berasal dari kata halal yang dalam naskah Ibrani Masorek berarti memuji. Kata heile ini merujuk kepada bintang timur atau bintang fajar yang saat ini dikenali dengan planet Venus. Ayat ini telah ditafsirkan dan dianggap sebagai kiasan dari kejatuhan iblis di masa lalu oleh beberapa penafsir Alkitab. Namun yang harus dipahami adalah bahwa dari aspek historisnya, ayat ini harus ditafsirkan sebagai benar-benar nubuat atas kejatuhan Raja Babel.
Jadi ayat ini merujuk kepada iblis hanyalah tafsiran. Dan karena hal itu hanyalah tafsiran, maka seharusnya tidak dapat dijadikan acuan atau dasar dalam membangun sebuah ajaran yang alkitabiah. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, versi Alkitab Indonesia terjemahan baru lain tertulis, dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Dalam terjemahan Latin Vulgata, ayat ini berbunyi, et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene pacitis attendentes quaesi lucerne lucenti in caliginoso loco done dis in luciscat et lucifer oriator in cordibus pestris. Kata Latin Lucifer yang berarti cahaya pagi, pembawa terang atau bersinar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani posopros yang berarti cahaya pagi atau pembawa cahaya. Kata Lucifer dalam ayat ini dari aspek konteks keseluruhan jelas merujuk kepada Yesus Kristus, bukan yang lain. Nah, berdasarkan perbandingan atas ketiga ayat tersebut, di mana kata Lucifer muncul dan digunakan dalam terjemahan bahasa Latin versi Vulgata, sekali lagi, bukan naskah asli, tetapi dalam bahasa Latin versi Vulgata, maka jelas bahwa hanya dalam Yesaya 14 ayat 12, kata Lucifer itu ditafsirkan, sekali lagi, ditafsirkan dan dianggap secara subjektif sebagai nama kiasan dari iblis dalam kejatuhannya. Sedangkan dua bagian ayat lainnya secara pasti sama sekali tidak merujuk kepada iblis penggunaan kata Lucifer ini. Dalam Ayub 11 ayat 17 dan 2 Petrus 1 ayat 19. Justru sebaliknya di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, kata Lucifer secara kontekstual dapat dipastikan merujuk kepada figur Yesus Kristus. Dan ini didukung oleh ayat-ayat lain yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai sumber cahaya. Misalnya dalam Lukas 1 ayat 78, Efesus 5 ayat 14, Wahyu 22 ayat 16. Dengan demikian merupakan hal yang sangat keliru apabila kita menyebut iblis dengan sebutan Lucifer, di mana kata itu sama sekali tidak muncul dalam naskah asli Alkitab Ibrani dan Yunani. Dan ketika kata itu muncul dalam naskah terjemahan Vulgata, kata itu justru digunakan dalam 2 Petrus 1 ayat 19 secara pasti merujuk kepada figur Yesus Kristus. Sedangkan dalam Yesaya 14 ayat 2, di mana kata itu dianggap merujuk kepada figur iblis, hanyalah semata-mata tafsiran. Sekali lagi, di dalam Yesaya 14 ayat 12, di mana kata itu dianggap merujuk kepada figur iblis, hanyalah semata-mata tafsiran. Dan saya sudah menunjukkan bahwa menafsirkan nubuat tidak boleh sembarangan. Perlu dipahami apabila pengajaran diartikan sebagai suatu prinsip kebenaran yang berisi pokok-pokok iman yang diajarkan oleh Alkitab yang telah disusun secara sistematis, maka Alkitab dengan ayat-ayat yang jelas atau Alkitab dengan ayat-ayat yang pernyataannya jelas haruslah menjadi sumber dari semua ajaran Kristen. Pengajaran yang alkitabiah haruslah merupakan suatu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu tidak mungkin mengajarkan kebenaran yang saling kontradiktif, saling bertentangan satu sama lain. Walaupun ada kemungkinan terdapat kebenaran yang bersifat paradok, tapi kebenaran iman Kristen tidak pernah kontradiktif. Nah, berikut ini beberapa petunjuk untuk merumuskan sebuah pengajaran, yaitu 1. Dasarkan pengajaran pada pernyataan-pernyataan yang jelas arti harafiahnya dan bukan berdasarkan dari kata-kata kiasan atau yang tidak jelas. 2. Dasarkan pengajaran pada perikop-perikop atau konteks yang bersifat pengajaran atau didaktik. Ini tidak berarti bahwa bagian-bagian yang naratif dalam Alkitab tidak mengandung makna teologis atau pengajaran. Tidak, bukan itu maksudnya. 3. Dasarkan pengajaran pada seluruh kebenaran Alkitab. Tidak cukup kalau hanya sebagian kebenaran.
tidaklah bijaksana jika merumuskan pengajaran dari kebenaran yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. 4. Pakailah semua prinsip-prinsip umum hermeneutik gramatikal historis untuk menafsirkan dan merumuskan pengajaran. Dan 5. Hindari unsur-unsur spekulasi dalam merumuskan pengajaran. Setiap orang Kristen bebas memiliki asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan yang berbeda tentang sesuatu hal. Namun pertanyaannya adalah apakah keyakinan itu didasarkan pada kebenaran yang sesungguhnya? Sebuah kebenaran yang sesungguhnya adalah hakiki, tidak dapat berubah ataupun diubah karena bersumber dari pribadi Allah yang tak terbatas dan sempurna. Saya percaya bahwa Alkitab diberikan oleh Allah untuk memperlengkapi kita dengan pengajaran yang kita butuhkan. Bisa dilihat di Mazmur 119 ayat 130, Matius 21 ayat 42, dan Roma 15 ayat 14. Dan hanya Alkitab saja yang seharusnya menjadi kedaulatan dan otoritas tertinggi bagi kita dalam hal keyakinan dan tingkah laku kita. Apa yang dikatakan Alkitab harus menjadi penentu dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Karena itulah setiap asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan harus diuji oleh pernyataan yang jelas dari Alkitab. Jika seorang Kristen gagal mengakui kedaulatan tertinggi Alkitab dalam hal keyakinan dan tingkah laku, maka cepat atau lambat ia akan segera memberi diri pada filsafat manusia, tradisi-tradisi, dan ajaran palsu. Dan saat seseorang mengabaikan kedaulatan Alkitab, maka ia akan segera memberi perhatian pada mimpi, mitos, dongeng, serta khayalan-khayalan kosong yang menyesatkan dan menipu. Kolose 2 ayat 8. Karena itu kita harus bersikap tegas bahwa setiap apapun yang bertentangan dengan ajaran Alkitab yang jelas harus ditinggalkan. Yesaya pasal 8 ayat 20, Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Sekarang yang keempat, meluruskan stigma negatif atas penggunaan istilah atau kata Lucifer. Selama berabad-abad, kata Lucifer telah berakar urat dan dimaknai secara negatif sebagai sinonim atau bahkan disebut sebagai nama diri dari iblis. Hal ini tentu saja merupakan kesalahan, yaitu kesalahan eksegesis terkait semantik. Istilah Lucifer ini muncul dalam Alkitab King James Version di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dan tidak terdapat dalam naskah asli Alkitab Ibrani maupun Yunani. Perlu diketahui bahwa kata Lucifer ini pertama kali muncul dalam Alkitab terjemahan Latin Vulgata sebagaimana saya jelaskan di atas di abad keempat dan kemudian diikuti oleh terjemahan King James Version. Kata Ibrani Hillel dalam Yesaya 14 ayat 12 ini padanannya dalam bahasa Yunani Septuaginta adalah Heosporos yang diterjemahkan dengan Lucifer dalam versi Latin Vulgata dan diikuti oleh King James Version. Namun dalam New International Version termasuk juga terjemahan-terjemahan Inggris lainnya seperti TFCF dan berbagai terjemahan Inggris lainnya menerjemahkannya dengan Morning Star yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bintang fajar atau bintang timur yang artinya bersinar atau pembawa terang. Dengan demikian kata bintang fajar dan bintang timur itu sinonim dengan kata Inggris Morning Star, dengan kata Latin Lucifer dan kata Yunani Heosporos. Semuanya merupakan terjemahan dari kata Ibrani Hillel. Karena itu secara semantik tidak seharusnya semua kata sinonim tersebut dianggap berbeda pengertian dan maknanya. Perlu diketahui bahwa bentuk nominatif maskulin pada kata Ibrani Hillel apabila merujuk kepada akar verbalnya, maka kata ini dapat berarti bersinar, menunjuk kepada bintang pagi atau bintang fajar yang saat ini dikenali sebagai planet Venus. Karena itulah Santo Jeremy di abad keempat menerjemahkan kata Ibrani Hillel ini dalam Vulgata dengan kata bahasa Latin Lucifer, karena memang kata tersebut merujuk kepada planet Venus yang berarti pembawa terang. Jadi istilah Lucifer ini tidak pernah dimaksudkan oleh Santo Jeremy mengacu kepada nama iblis seperti yang dipahami oleh banyak orang saat ini.
Jika memang istilah Lucifer ini dimaksudkan secara eksklusif oleh Santo Jeremy mengacu pada nama iblis, maka tentu saja Santo Jeremy tidak akan menggunakan kata ini dalam 2 Petrus 1 ayat 19, di mana dengan jelas konteks penggunaan kata tersebut dalam ayat ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Namun Alkitab Latin Vulgata ini jelas-jelas menggunakan kata Lucifer yang diterjemahkan dengan bintang timur dalam itu, yang secara kontekstual memang merujuk kepada Yesus Kristus dan tidak sama sekali merujuk kepada pribadi iblis. Dengan demikian, menyebut Lucifer sebagai sinonim atau bahkan nama diri iblis tentu saja merupakan kesalahan semantik dalam studi eksegesis. Karena itulah hal ini merupakan paradigma salah yang harus diluruskan dalam terminologi Kristen. Jika ada orang yang masih menyebut iblis saat ini dengan sebutan Lucifer sebagai sinonim atau nama diri dari iblis, berdasarkan tafsiran dari terjemahan Vulgata atau Yesaya 14 ayat 12-14 tersebut, saya katakan bahwa itu sama artinya orang itu telah melakukan kesalahan eksegesis karena tidak memperhatikan historis dan konteks ayat tersebut. Sudah terlalu lama orang-orang Kristen aliran tertentu menyebut iblis dengan nama Lucifer, padahal itu tidak ada dalam naskah asli Alkitab Ibrani dan Yunani. Sebaliknya, mereka dengan sengaja mengabaikan menyebutkan iblis dengan gelar-gelar yang justru paling banyak disebutkan dalam Alkitab untuk iblis. Nanti di episode 2 saya akan menjelaskan gelar-gelar yang disebutkan untuk iblis di dalam Alkitab. Tidak satupun gelar itu menyebut Lucifer sebagai nama atau gelar untuk iblis. Anehnya, justru istilah Lucifer untuk iblis paling banyak muncul dalam tulisan-tulisan kaum fundamentalisme di Indonesia yang mengaku ajarannya paling alkitabiah, dan juga dalam tulisan-tulisan Erastus Sabdono yang mengaku menyampaikan firman Tuhan yang murni. Ini merupakan sesuatu yang konyol. Pernahkah kita memikirkan kembali apa yang dimaksud dengan slogan Back to the Bible? Bagi saya pribadi, slogan tersebut berarti kita harus belajar dan kembali ke naskah asli Alkitab Ibrani dan Yunani, bukan kepada Alkitab terjemahan. Itu artinya kita harus menggali isi Alkitab dengan kembali kepada pola pikir zaman Alkitab, bukan berdasarkan pada pola pikir modern tertentu, berdasarkan terjemahan yang berbeda-beda yang telah disesuaikan dengan budaya dan konteks di mana Alkitab tersebut diterjemahkan. Itu sebabnya di awal tadi saya sudah mengingatkan kepada kita bahwa semua pengertian teologis yang telah kita miliki sebelumnya agar tunduk pada otoritas Alkitab. Artinya pengertian-pengertian teologis dan doktrinal yang telah kita miliki sebelumnya tidak boleh mempengaruhi penafsiran kita terhadap Alkitab. Ringkasnya, pengertian yang telah kita miliki sebelumnya harus sesuai dengan Alkitab dan bersedia dikoreksi oleh Alkitab. Hanya pengertian, penafsiran, dan pandangan teologis yang sesuai dengan Alkitab dan telah diuji dan telah menerapkan prinsip hermeneutik yang sehat patut dianggap benar. Demikian yang bisa saya bagikan. Sampai bertemu kembali dalam episode yang kedua dari topik ini. Bersama saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel